sudah beredar. Jadi klien kami ini adalah seorang psikolog tersumpah, psikolog aktif. Jadi hanya memberikan tanggapan secara edukasi. Kalau kami melihat video dari unggahan videonya, tidak ada yang menyatakan perundungan ataupun menjatuhkan harkat martabat anak. Dan di dalam video waktu laporannya juga kami mendengar dan melihat menganalisa secara seksama, tidak ada yang disampaikan perundungan itu seperti apa, pembulian itu seperti apa, terganggu psikisnya itu seperti apa. Karena terganggu psikis itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan psikologi, bukan ujuk-ujuk laporan. Terus ada, mohon maaf, pengacaranya menyatakan bahwa ini adalah kejahatan luar biasa. Ini bukan kejahatan luar biasa, bukan extraordinary crime. Dan disampaikan di situ ada undang-undang ITE juga dilaporkannya, tapi nggak tahu pasalnya pasal berapa. Di sini saya sampaikan, mungkin rekan kita itu kurang update. Jadi untuk undang-undang ITE pasal 27, pasal 28 sudah dibatalkan MK dengan nomor perkara 115 dan 103 bahwa keributan di sosial media tidak dapat dipidana. Yang artinya mau dia mau laporkan dengan unsur pasal apa? Karena teman-teman media bisa ngecek, masyarakat seluruh Indonesia bisa mengecek sendiri video yang diunggah oleh klien kami. Apakah ada yang melanggar norma hingga menciptakan yang namanya kekerasan membuat psikis? Dan saya perlu ingatkan kembali bahwa kalaupun tindak pidana kekerasan anak itu minimal hukumannya 3 tahun 6 bulan, dan itu kekerasan yang dibuktikan dengan ada visum et repertum dan lain-lain, bukan berdasarkan katanya. Ini negara hukum, bukan negara nenek moyang kita, bukan negara nenek moyang dia. Mungkin ada yang mau ditanya teman-teman? Pak, di video itu apakah benar disebutkan nama Safianya, Pak? Benar, Safi Ahmad Dhani disebutkan. Permasalahannya di mana? Bawah umur itu kan di bawah umur, jadi yang dipermasalahkan sama Ahmad Dhani itu dari Dr. Likanya itu sendiri mengunggah foto dari anak di bawah umur dan menyebutkan nama aslinya dari Safi. Banyak kok media di berita, di Tribun, ada di Tribun di lain-lain, teman-teman bisa cek di Google kok. Banyak media yang memberitakan itu. Kenapa klien kami yang dilaporkan? Ada apa klien kami yang dilaporkan? Harusnya dia melaporkan dong, media-media yang mengupload anaknya, mengupload berita ini. Klien kami hanya menanggapi secara akademisi, sebagai akademisi ya. Saya ulangi lagi, sebagai akademisi untuk edukasi. Sebagai akademisi untuk edukasi, please deh. Tapi di unggah itu video fotonya di-blur nggak matanya atau full? Saya belum pernah lihat. Kan tidak di-blur, karena foto itu diambil dari sosial media, dari berita-berita yang sudah beredar. Teman-teman bisa cek sendiri. Ini kan foto-fotonya yang di-upload oleh klien kami, diambil dari berita-berita yang sudah beredar. Ini ada Nakita, Tribun, Pos Kupang, Tribun Style, Indie Seller, Tribun. Laporkan semuanya. Baru laporkan klien kami. Jadi jangan ada tendensius. Terus di akhir videonya pun, mohon maaf, PH-nya mengatakan kita akan meminta untuk ditangkap paksa klien kami. Saya sampaikan, klien kami ini bukan penjahat. Klien kami ini tidak melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan klien kami ini kami pastikan tidak akan mengatakan minta maaf. Minta maaf untuk apa? Klien kami tidak akan minta maaf. Karena untuk meminta maaf untuk apa? Apakah karena dia, mohon maaf, memiliki power sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat, salah, maksudnya Dewan Perwakilan Rakyat, mau menggunakan abuse of power-nya tidak bisa. Semua harus memenuhi unsur autus reus mens rea-nya. Dan sudah disampaikan di videonya sendiri, mereka pun sendiri mengakui bahwa ini katanya video edukasi. Mereka menganggap itu bukan edukasi, itu kan anggapan mereka secara pribadi, bukan secara undang-undang. Kalau jika di dalam video itu dia mengatakan sudah diatur tentang konvensi anak tahun 1989, ini saya terangkan.
Konvensi Anak tahun 1989 mengatur tentang perlindungan anak. Apakah pertanyaan saya, apakah anaknya beliau ini mengalami perundungan, mengalami kekerasan? Apakah sudah diperiksa di psikolog? Apakah ada terdampak dia sampai tidak bisa sekolah? Klien kami malah mengedukasi agar jangan dibawa anaknya. Coba dia ditonton videonya sampai selesai. Ada 3 video itu. Coba ditonton sampai selesai. Ada 3 video. Malah dia mengedukasi. Please deh, jangan lu bawa anak lu ke dalam permasalahan lu. Karena anak tidak ada masalah sangkut paut dengan orang tua. Ini rekan saya, Ibu Melanie Windarsari, punya anak juga. Anak perempuan, yang satu sudah 19 tahun, yang satu masih 15 tahun. Rekan saya ini kalau Mbak Mei, kalau ada yang mengupload seperti itu untuk mengingatkan pertanyaan saya, Mbak Mei akan marah apa tidak? Kita mungkin di sini juga perlu ditegaskan. Jangan, Mbak. Ya, sebagai ibu tentu kita nggak mau anak kita mengalami seperti perundungan. Tapi kalau di sini kalau kita lihat, kalau kita mau jujur, kapasitas klien kami, Ibu Lita Gading, itu adalah sebagai profesional psikolog. Jadi pendapat beliau itu bersifat umum dan analisis psikologis berdasarkan informasi yang beredar di ruang publik. Yang sebenarnya memang ada dan beliau menyatakan pendapatnya sesuai dengan kapasitas beliau sebagai psikolog. Itu aja sih. Oke. Jadi Mbak sendiri seorang ibu pengacara, kalau melihat ada video itu, apakah itu masuk tindak pidana apa tidak, Mbak? Menurut pendapat Mbak sebagai seorang ibu nih, sebagai kuasa hukum juga. Saya melihatnya tidak sebagai perbuatan tindak pidana ya. Justru di situ kita lihat ada yang disampaikan itu berupa pencerahan dari seorang psikolog yang mungkin mempunyai perhatian khusus terhadap masalah-masalah yang dihadapi anak, terutama anak di bawah umur. Itu ya teman-teman. Jadi ini seorang ibu juga mengatakan itu ada yang salah dengan diri kita sebagai orang tua. Saya pun mempunyai seorang anak. Kita mungkin ada yang salah, tabayun dong. Ada terus anggapan bahasa kita akan meminta penyidik untuk tangkap paksa. Tidak usah ditangkap paksa. Kalau kami ada panggilan, kami akan hadiri. Klien kami akan hadiri, walaupun di luar negeri. Klien kami saat ini sedang di luar negeri bukan untuk jalan-jalan, tapi sedang untuk membela negara ini karena ada kegiatan mewakili negara ini. Teman-teman bisa verifikasi betul ada atau tidaknya ke beliau langsung. Artinya tidak ada niatan jahat. Mereka sendiri mengatakan edukasi. Apakah terus ada pernyataan begini di dalam video yang di depan Polda Metro Jaya setelah pelaporan katanya? Karena dia berpendidikan tinggi. Ya karena dia berpendidikan tinggi makanya ngasih pencerahan. Karena dia mengetahui makanya dia memberikan pencerahan. Karena dia seorang psikolog bersumpah, hati nuraninya memberikan pencerahan, memberikan masukan edukasi untuk agar anak-anak kita nanti bisa lebih baik. Jadi bukan hanya, mohon maaf, seperti yang disampaikan, bukan hanya anak Ahmad Dhani, apalagi KPAI. KPAI harusnya ngurusin anak-anak yang terlantar, bukan anaknya orang kaya, bukan anaknya anggota DPR. Sederhana sebenarnya. Kalau Anda tidak mau dipublish, jangan jadi public figure, jangan jadi anggota dewan. Apalagi sekarang sebagai anggota DPR RI, Komisi 11 ya, Komisi 11 dan ibunya dan istrinya, mbaknya, Komisi 6. Harusnya lebih soft, lebih tenang, lebih fokus untuk mengurusi rakyat, bukan urusan remeh-temeh seperti ini. Kan, ya. Kalau kita lihat di beberapa kasus selain dari ini, Mbak Lita Gading itu kan sering atau kerap kali memberikan komentar ya. Kalau saya ada di TikTok itu sering ada muncul di TikTok seperti itu. Nah, dalam kasus ini, kalau ini kan menyedot perhatian publik. Mengapa Mbak Lita Gading tidak mendatangi atau katakanlah beraudiensi lah sama Mulan Jamila atau dengan Ahmad Dhani untuk ya mungkin lebih wise-nya kalau ingin berkomentar
soal Safia itu yang dibully banyak. Nah, mengapa Lita Gading ini lebih alasannya apa? Lebih menyoroti si Safia ini gitu. Apakah karena memang exposure-nya itu lebih besar jika mengomentari kasus anak dari selebriti? Nah, oke. Tadi saya revisi ya, pertanyaannya bukan nggak ada yang dibully. Nggak ada yang dibully. Di dalam videonya nggak ada yang bullying ya. Saya revisi pertanyaannya, bullying aja. Saya garis bawahi, tidak ada yang dibully. Jadi kenapa ditanggapi oleh klien kami? Karena klien kami itu ada video sebelumnya yang viral. Dia sudah viral duluan dengan beberapa media yang teman-teman bisa cek sendiri juga di sosial media maupun di berita web maupun di lain-lain. Yang ditanggapi oleh klien kami adalah karena adanya disebut anaknya. Bukan klien kami yang menyebutkan. Jadi klien kami menanggapi berita itu jangan sampai tereksploitasi. Mengingatkan kembali, mengedukasi kembali, tidak dieksploitasi. Makanya coba didengarkan videonya secara sesama hingga selesai. Jadi bukan karena apalagi pansos, klien kami lebih dahulu terkenal, sudah terkenal duluan. Makanya beliau sering ngajar di PTIK, beliau sering ngajar di BNN, bisa dicek kok ada track recordnya. Nah, mengapa tidak mendatangi ke orang tua yang bersangkutan langsung gitu? Kenapa harus didatangi? Karena tidak ada kewenangan untuk mendatangi. Kan itu mengomentari laman publik. Yang dikomentari adalah permasalahan publik. Informasi yang ada di ranah publik, bukan informasi yang ada di ranah private. Terkecuali kalau informasi itu belum mencuat ke publik. Dan klien kami menuduh itu apa tuh diduga itu ada unsur tindak pidana yang akan dilakukan jika kalau itu bukan informasi publik. Ini kan informasi publik, teman-teman bisa cek sendiri. Kita kan cek sama-sama nih, ya kita cek sama-sama. Karena ada beritanya tuh. Teman-teman masyarakat Indonesia bisa ngecek sendiri di Google. Karena ada beritanya. Jadi di mana pembuliannya? Harusnya kemarin kan juga disampaikan, dipertegas di dalam videonya juga. Mohon maaf. Beliau melaporkan netizen, melaporkan media-medianya. Beliau mengatakan media-media yang menaikkan beritanya, tanda kutip adalah bodoh. Nah, pertanyaan saya teman-teman media yang meliput saya sekarang bodoh apa tidak? Ya. Ada medianya. Ada medianya. Jadi tidak boleh juga dia mengatakan seperti itu, menganggap semua orang bodoh, menganggap media-media ini bodoh. Kan salah, nggak boleh. Kan seperti itu. Teman-teman, ada lagi mungkin teman-teman? Nah, berarti tegas. Kalau nggak salah dia kemarin bilang tidak ada etikat baik dari Lita Gading itu udah pernah disomasi atau pernah didapat peringatan atau gimana Pak? Hingga saat ini klien kami di luar negeri tidak pernah menerima somasi apapun, Atau surat teguran ataupun lisan berbentuk video. atau secara tertulis atau Secara tertulis tidak ada. Makanya kami tidak tahu. Orang klien kami aja tidak tahu, dia dilaporkan. Atas dasar apa dilaporkan?